Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Julaita, NIM 502220000082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teoritis tentang saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Berikut ini ada pengertian saham menurut para ahli. Yang pertama, Sri Harmoningsi. Menurut Sri Harmoningsi, saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagang pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, menurut Irham Fahmi, saham adalah bentuk kertas yang menjadi tanda bukti pernyataan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum di dalamnya nilai nominal yang jelas, nama perusahaan, dan hak kewajiban yang jelas pada setiap pemegang sahamnya. Yang ketiga, Taufik Hidayat. Saham menurut Taufik Hidayat adalah sebuah tanda penyertaan adil atau kepemilikan seseorang atau lembaga tertentu atas suatu perusahaan. Yang keempat, M. Paulus Sitomorang. Saham adalah bentuk tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan terbatas dengan beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Ada beberapa jenis saham sebagai berikut. Yang pertama, common stock dan private stock. Common stock adalah jenis saham yang biasa, sedangkan private stock merupakan jenis saham yang memberi beberapa keuntungan bagi pemegangnya. Salah satunya adalah didahulukan saat pembagian dividen, baik ketika kondisi normal perusahaan maupun perusahaan ketika mengalami likuidasi. Dan yang kedua, growth stock dan flow stock. Growth stock adalah saham yang diharapkan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan aset lain di pasar. Biasanya, investor yang membeli growth stock bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai di masa mendatang, bukan dari pembagian dividen. Flow stock adalah saham yang diperdagangkan dengan nilai yang lebih rendah dari fundamental seperti dividen, pendapatan, penjualan. Yang ketiga, Icom stock adalah jenis saham yang menawarkan pendapatan paling stabil melalui pembagian dividen dengan risiko yang lebih rendah. Dan yang keempat, Blue Chip stock merupakan saham unggulan. Saham ini biasanya sudah sangat stabil dan maupun dengan kondisi keuangan yang sangat prima. Dan yang kelima, cyclical dan non-cyclical stock. Cyclical stock adalah saham yang secara langsung dipengaruhi oleh perkembangan makroekonomi dan biasanya mengikuti siklus ekonomi seperti masa resesi dan pemilihan. Dan non-cyclical stock adalah saham yang biasanya memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap kondisi ekonomi apapun. Dan yang terakhir, defensive stock adalah sebutan bagi semua jenis saham yang harganya cukup konsisten di berbagai kondisi pasar dan makroekonomi. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham. Adanya banyak hal yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Ada beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas. Jika perusahaan mengalami keuntungan, investor pasti ingin membeli lebih banyak saham karena dapat mendapatkan lebih banyak keuntungan. Selain keuntungan atau kerugian perusahaan, aktivitas lain yang biasanya mempengaruhi harga saham adalah peluncuran produk atau jasa baru, perubahan manajemen internal, berita positif maupun negatif tentang perusahaan, pergantian petinggi perusahaan. Dan yang kedua, inflasi.
Semakin tinggi inflasi, semakin menurun pula daya beli konsumen. Di sisi lain, biaya operasional perusahaan akan meningkat karena melonjak harga bahan baku. Dan yang ketiga, suku bunga. Suku bunga mempengaruhi jumlah hutang yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin tinggi suku bunga pinjaman, semakin terancam juga profit yang akan diperoleh perusahaan. Investasi di pasar modal syariah dikatakan hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakpastian. Misalnya, dalam masalah untung ruginya. Saham disebutkan bahwa syirkah musahamah adalah akad syirkah yang kepemilikan versi modal para mitra atau pemodal berdasarkan modal di store yang dibuktikan dengan saham. Dengan demikian, syirkah musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lebar saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.